nama saya Sabrina Rahma, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. NIM saya 1872050063. Di sini saya mau mengerjakan tugas UTS saya dari dosen pengampu saya, Bapak Supriyadi. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke, di sini ada pengumpulan dan pengelolaan informasi hasil belajar. Tujuan utama dari kegiatan penilaian adalah untuk mengetahui apakah kompetensi dasar yang telah ditetapkan sudah dapat dicapai oleh siswa atau belum. Nah, untuk keperluan tersebut, maka guru perlu menyusun teknis atau prosedur penilaian dalam bentuk kisi-kisi pengukuran. Kisi-kisi pengukuran tersebut antara lain yang pertama ada aspek yang akan diukur yang terdiri dari aspek kognitif, yaitu adalah penilaian yang dilakukan atas dasar kemampuan dalam mengenal sesuatu yang mengacu pada proses seseorang memperoleh pengetahuan yang ada dalam dirinya. Yang kedua ada aspek afektif, yaitu berkaitan dengan sikap yang dilakukan seseorang setelah menerima pembelajaran. Penilaian aspek afektif ini agak susah sebab ketika berkaitan dengan perasaan akan cenderung subjektif, padahal dalam penilaian atau dalam menilai harus bersifat subjektif ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang C, aspek psikomotorik, yaitu adalah menjadi salah satu ranah penilaian yang membutuhkan instrumen penelitian dan penilaian yang cukup kompleks. Penilaian yang tidak hanya dengan menjawab soal, tapi juga merancang kegiatan yang menunjukkan kelebihan yang dimilikinya. Nah, yang kedua ada jenis alat ukur yang digunakan yang terdiri dari tes, non-tes. Yang ketiga terdiri dari pengukuran tertulis, lisan, perbuatan. Oke, next. Oke, di sini ada penskoran dan pengolahannya. Nah, evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar. Hal ini menjadi penting sebab dengan adanya evaluasi dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekurangan serta perkembangan proses belajar mengajar, dan masih banyak hal lain yang berhubungan dengan pentingnya dan tujuan. Dapat dikatakan bahwa semakin baik atau semakin buruknya sebuah pembelajaran saat ditentukan oleh proses pengevaluasiannya. Kebanyakan pengajar tidak begitu mempedulikan teknik-teknik yang baik dalam menyelenggarakan suatu instrumen dan ilmu-ilmu yang ada dalam evaluasi pembelajaran. Oke, di sini ada pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar dari tes tertulis. Yang pertama, informasi hasil belajar yang diperoleh dari tes tertulis dikumpulkan dari hasil tes tertulis, baik dari hasil ulangan harian, tes tengah semester, maupun tes akhir semester. Yang kedua, jenis tes yang paling sering digunakan di lapangan adalah tes objektif dan tes uraian. Oke, di sini ada memeriksa dan mengolah hasil tes. Yang pertama, memeriksa hasil tes objektif, yaitu tes dalam pemeriksaan yang dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Dalam penggunaan tes objektif ini, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit dapat diberikan 30-40 soal. Yang kedua adalah tes benar, salah atau true false, yaitu pernyataan ada yang benar, ada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pertanyaan tersebut dengan melingkari B untuk pernyataan yang betul menurutnya dan S untuk pernyataan yang salah. Oke, di sini ada memeriksa dan mengolah hasil tes. Yang pertama, keunggulan tes uraian, yaitu mengukur proses berpikir tinggi. Artinya, kalau tujuan pembelajaran adalah mengajarkan proses berpikir tinggi, maka untuk mengukurnya akan lebih cepat atau tepat jika menggunakan tes uraian. Tentu saja dengan tambahkan pertimbangan bahwa jumlah siswa kita tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks yang tidak dapat diukur dengan tes objektif. Dapatkah keterampilan menulis kemampuan dalam menghasilkan, mengorganisasi, dan mengekspresikan ide atau gagasan. Oke, di sini ada mengolah data hasil tes. Contohnya ada penskoran kepada hasil tes anak. Di sini ada 50 butir soal mata pelajaran IPA. Rani dapat menjawab dengan benar 40 butir soal. Dengan hasil tersebut, Rani memperoleh skor mentah 40. Jika skor tadi diperlihatkan kepada orang tuanya, maka ada kemungkinan orang tua Rani akan kesulitan untuk memahami arti skor tersebut. Untuk itu, skor mentah tadi diolah agar dapat dipahami oleh orang tua murid. Cara yang paling mudah dan paling umum digunakan untuk mengolah hasil tes adalah dengan cara mengubah skor tersebut dalam bentuk presentase ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.